Nanti diharapkan teman-teman semuanya untuk menyiapkan berbagai pertanyaan ya, dan teman-teman semuanya juga siapkan materi dari acara ini supaya akan mendapatkan konten dan insight yang tidak klise ya untuk teman-teman semuanya nanti untuk diposting di dalam Instagram feed-nya ya. Jadi nanti teman-teman yang caption-nya bagus juga untuk tag dan hashtag-nya juga sesuai, teman-teman berkesempatan mendapatkan buku Understand People dari karyanya Mas Erwin yang terbaru ya. Kalau membaca buku ini serasa kursus singkat, soalnya di dalamnya juga ada simulasi, ada latihan, ada praktiknya. Jadi ini nanti di dalam buku ini teman-teman nanti bisa oret-oret juga, bisa dipraktikkan bagaimana caranya untuk mengetahui kepribadian teman-teman yang sejujurnya. Kadang-kadang kalau kita isi survei, kita suka dibagus-bagusin ya, takut gitu ya, takut ketahuan jeleknya, takut ketahuan kekurangannya, tetapi di sini kita akan menemukan sisi pribadi kita yang sejujur-jujurnya. Jadi kalau sesuatu yang jujur dikemukakan itu pasti akan mudah terdeteksinya untuk diperbaiki. Sisi mana yang bisa diperbaiki, sisi mana yang bisa kita evaluasi untuk lebih baik lagi. Kita tunggu sebentar lagi, Mas ini akan masuk. Ya, untuk Eva, Mbak Julia, Mbak Rahma Ahmad, yuk on cam dulu. Titis juga untuk, nah oke, lagi di kantor ya Titis ya. Oke, 1, 2, Liswanti mau on cam nggak? Sebab kelihatan 1, 2. Ya, Mbak Silya mau lihat ke kamera dulu? Ya, 1, 2, 3. Oke, untuk yang halaman keduanya, 1, 2, 3.
halaman ketiga. Ya, ini semuanya nggak on cam ya. Ya. Oke, terima kasih teman-teman, kita menunggu Mas Erwin ya. Oke, Mas Erwinnya sudah join. Halo, Mas Erwin. Hai. Halo, apa kabar, Mas Erwin? Saya ya, aduh, saya mesti pasang muka saya dulu nih. Oke, nggak Ya. apa-apa, silakan dipersiapkan. Hai, Ani. Ani, I'm here. Halo Oh, para halo Mas blogger-blogger. Erwin. Iya, apa kabar? Ini sudah Baik. Mas Erwin nih, blogernya. Yes, thank you. Oke, Mas Erwin, apa kabar? Sehat? Baik dong. Ya, semakin sibuk ya di masa pandemi dan Ramadan ini pasti banyak sekali latihan-latihannya. Iya, Baik. ini juga baru kelar kerja, kabur lari langsung. Aduh, terima kasih banyak Mas Erwin atas waktunya. Terima kasih banyak banget, ini merupakan kesempatan yang baik banget untuk kami, karena kami bisa mendapatkan sesuatu yang sangat berharga ya, yang apalagi disampaikannya oleh seorang coach yang jam terbangnya sudah tinggi. Dulu saya hanya melihat Mas Erwin di televisi saja ya, jadi tidak terjangkau, sulit terjangkau karena Ya jauh lah ya yang nonton di rumah iya, sama yang di TV. iya, karena rekan Mas Erwin juga Mbak Becky Tumewu ya, jadi itu merupakan pakar-pakar public speaking yang sudah jam terbangnya tidak diragukan lagi. Baik Mas Erwin, saya akan langsung mulai saja karena supaya waktunya padat berisi, pasti nanti teman-teman juga bakalan banyak yang bertanya. Baik, selamat sore untuk Mas Erwin juga teman-teman semuanya, Sobat ISB yang sudah join di sore hari ini, bahkan kita sambil ngabuburit ya, sambil menunggu waktunya buka puasa, kita akan belajar langsung dari pakarnya tentang public speaking, bagaimana cara kita menemukan personality kita, dari cara kita berbicara, dari cara kita bersikap, juga dari cara kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Nah, dari kesempatan ini kita juga akan membahas dan membedah isi buku. Ini saya sudah baca, ini bagus banget bukunya ya, Understanding People. Jadi ini baru diluncurkan bulan lalu dan saya menghadiri acara prosesi launchingnya ya bersama Gramedia. Jadi saya sudah membaca semuanya dan ini kita akan membedah sisi-sisi yang ada di diri kita masing-masing, yaitu ada sisi kuat, sisi gesit, sisi rinci, dan sisi damai. Karena pasti Sobat ISB di sini sebagai pribadi yang sering membagikan informasi keluar melalui blog pribadinya, juga melalui akun sosial medianya, pasti ada satu cara yang harus dikuasai oleh sobat-sobat ISB ya, begitu ya Mas Erwin ya, karena sebagai blogger juga itu penting bagaimana caranya untuk berketerampilan berkomunikasi yang baik dan tepat, gitu ya. Nah, silakan untuk Mas Erwin untuk memulai sesinya. Nah, untuk teman-teman semuanya, silakan di follow Instagramnya Mas Erwin ya, @erwinparengkuan sama @talking talking apa ya Mas Erwin, maaf, talking Talking Corps.
Ya, Talking Corps ya, itu Instagramnya. Dan untuk Sobat ISB, apabila ingin share-share story ya untuk sore hari ini boleh juga nanti di tag saja ke Instagramnya Mas Erwin, juga ke Talking, juga @komunitas ISB. Setelah itu Sobat ISB juga bisa berbagi inspirasi kepada teman-teman yang tidak mengikuti sesi ini, karena sesi ini adalah orang-orang yang terpilih ya, Mas Erwin. Ya, baik Mas Erwin. Ya, silakan Mas Erwin untuk memulai sesinya. Thank you, Ani. Halo teman-teman, Sobat ISB. Senang banget saya Erwin Parengkuan bisa ada di kesempatan ini, bisa berbagi kepada teman-teman sekalian, dan juga bisa mempertajam kemampuan atau personal development kita, bisa lebih sukses, menghadapi tantangan yang semakin bikin galau. Ya nggak sih? Kan, Mbak Rela, kok mukanya nggak rela gitu sih? Namanya rela, mukanya nggak rela. Senyum dong. Nah, kan kalau ayo senyum, loh, Mbak Rela, ayo. ya. Baik-baik kan kabarnya Mbak Rela? Baik, Mas Erwin, makasih. Oke. Senang banget. Sama-sama. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman sekalian, bahwa saat ini kita tuh hidup penuh dengan tantangan ya. Banyak sekali loh tantangannya, soal mental issue, soal pengetahuan, kemampuan literasi, soal bagaimana caranya membawakan diri kita, soal target hidup yang nggak nyampe-nyampe atau New Year's resolution yang nggak pernah kita kerjain dari tahun demi tahun, atau kemudian karir yang tidak meningkat, karir yang gitu-gitu aja, atau jumlah followers yang nggak bertambah, atau yang baca di blog kita segitu-gitu aja. Terus kita lihat di luar sana kok orang banyak yang hidupnya enak banget ya. Kayaknya sibuk, kayaknya asik banget jalan-jalan sambil kerja, atau punya fancy lifestyle. Siapa yang salah ya? Kalau kita punya waktu untuk melakukan self-check, tentu kitanya dulu yang perlu kita benerin. Bukan nyalain orang, bukan iri sama orang, tapi bertanya ke dalam diri, melakukan yang namanya self-reflection, merefleksikan ke diri. Apalagi ini di bulan suci Ramadan ya teman-teman. Saatnya kita kemudian melihat ke dalam diri kita, apa sih yang udah gue kerjain? Apa sih yang belum gue kerjain? Di mana sih saya punya potensi-potensi yang dapat saya kembangkan? Nah, melalui buku yang saya buat, ini buku yang ke-10 yang saya buat, bagaimana caranya kita bisa menavigasi diri kita menjadi ambivert melalui personal development, dan juga kemudian mengetahui saya ini punya tendensi kepribadian seperti apa ya. Kalau tadi Ani cerita ada si gesit, kuat, rinci, dan damai. Saya ini yang mana gitu. Nah, saya ingin sekali membantu teman-teman para blogger sekalian, Sobat ISB, untuk punya mindset yang lebih terbuka. Tapi sebelum saya mulai, saya ingin bertanya ke teman-teman, apa sih kendala yang sering teman-teman alami, kendala yang sering teman-teman alami dalam hidup ini, termasuk dalam kemampuan kita berkomunikasi dengan orang lain. Ayo, saya mau suaranya. Yang di sebelah kiri saya, Ayo, yang di sebelah kanan saya. Sebaiknya teman-teman langsung on mic aja, karena kan Mas Erwin nggak pede, pemalu katakan, nggak pede, pemalu. Wah, ini banyak banget ya isu tentang rasa percaya diri. Ruth kalau ngomong bingung, aduh kalau ngomong bingung gimana yang dengerin ya, lebih bingung lagi dong. Oke, udah ketahuan nih. Oh baper, aduh baper, overthinking itu nggak boleh, tahu nggak sih? Kalau baper di bawah perasaan, yang ada kita tidak bisa hidup di dunia nyata. Lu catat omongan gue. Baper itu, overthinking, will killing you. Apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita, teman-teman, sudah terjadi. Udah nggak ada lagi di hidup kita. Nggak ada. Nah, sekarang saya ingin membantu teman-teman untuk punya fixed mindset.
terhadap growth mindset. Mindset yang bertumbuh dan berkembang supaya kita bisa survive. Supaya kita bisa survive. Kebanyakan ya para blogger itu jagonya di tulisan. Begitu ketemu, tetot. Nah, kan lo. Nah. Terus kebanyakan orang yang introvert. Orang introvert. Kalau ketemu temen, orang asing, orang baru, lu diem, lo ngicep. Tapi kalau lo ketemu teman-teman main, lo cewawaan. Aneh ya? Sebenarnya mereka nggak introvert, tahu nggak? Mereka nggak nyaman aja dengan diri mereka. Jadi saya akan ngasih tips yang pertama. Untuk kita bisa punya fixed mindset. Menjadi orang yang pede. Punya rasa percaya diri. Yang dimaksud punya rasa percaya diri, nggak lebih, nggak kurang. Pas pedenya. Kayak yang ngomong. Iya kan? Yang ngomong ini PD-nya nggak lebih, nggak kurang. Kayak makanan, kalau kurang garam nggak enak ya. Kalau keasinnya juga nggak enak. Jadi semua itu harus pas. Not much, not less, but just right. Yang pertama, tahu kekuatanmu untuk jadi pede. Tanya ke dalam diri ya, kekuatan gue apa ya? Misalnya saya nanya ke dalam diri saya nih. Saya nanya ke dalam diri saya. Erwin, apa sih kekuatan lo? Saya bilang gini, gue itu orangnya pemberani. Nah, kan? Courage atau pemberani ya. Yang dimaksud dengan pemberani, jadi lu jangan ngarang ya, Dad. Angkat galon, gue tumpuk ntar galonnya lo, gue pengen cek lo kuat apa kagak. Misalnya gini, yang dimaksud dengan kata berani itu apa sih teman-teman? Nih ya, saya jelasin menurut versi saya. Berani coba. Berani malu. Berani salah. Berani dihina. Berani direndahkan. Berani mempermalukan diri. Itu yang dimaksud dengan kata berani. Artinya, kita harus keluar dari zona nyaman kita, teman-teman. Harus keluar dari zona nyaman. Kalau kita nggak berani coba, sampai mati kita gini-gini aja. Tahu nggak? Nggak ada yang tahu kan kapan mati. Waktu yang begitu berharga harus dimanfaatkan. Dengan kata kunci pertama, berani. Saya, dalam karir saya, dalam pekerjaan saya, waduh, saya banyak banget salahnya. Banyak banget. Ketemu orang, salah ngomong. Ketemu orang, saya mau ngomong apa, yang keluar apa. Ketemu orang, terus kemudian jadi merasa nggak pede. Ngajar di kelas, berbagi, terus orang-orang bilang, dulu ya, di setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun pertama, itu ada beberapa feedback yang mengatakan, anak ini seru, maksudnya saya seru, tapi nggak ada insights, nggak ada bobot. Teori base, cuma teori doang. Nggak ada best practices yang saya kasih. Nah, pas saya baca, gila nih. Menghancurkan semangat saya. Kan sering juga kali ya teman-teman ya, dalam pekerjaan dan kehidupan kita mendapatkan banyak kritik dari orang lain. Kita punya pilihan. 2. Mau lawan. Dilawan tuh melawan diri, bukan melawan orang yang ngeritik kita ya. Karena kalau ada orang yang mengkritik kita, sebenarnya mereka peduli sama kita. Jadi kritikan itu juga membangun. Input pasti lebih positif daripada kritikan. Jadi ini kita belajar untuk menjadi orang yang tangguh, fighter. Bukan flight. Flight itu artinya kabur dari tanggung jawab. Kabur dari komen orang terhadap kita. Di mana mereka memberikan kritik, mereka peduli sama kita. Jadi tinggal pilih teman-teman. You wanna fight or you wanna flight? Kalau saya bilang ke dalam diri saya, I'm a fighter.
I'm not a loser. I'm a fighter. Justru ya, orang-orang sukses itu, teman-teman. Orang-orang sukses itu orang yang suka tantangan. Karena kalau kita nggak suka tantangan, hidup kita gini-gini aja. Dan nggak ada orang yang mau hidupnya gitu-gitu aja. Mau jadi blogger canggih, followernya banyak, tapi secara personality kita tidak menarik, nggak ada orang yang mau dengan orang yang nyebelin, tau nggak, teman-teman? Keberanian. Keluar dari zona nyaman. Menerima diri. Belajar dari kehidupan ini yang begitu banyak contoh. Yang kedua, supaya lebih pede, taruh di kepala kita, di alam bawah sadar kita, bahwa apa yang kita mau komunikasikan kepada lawan bicara kita, atau apa yang mau kita tulis kepada lawan bicara kita melalui blog kita, bilang, gue tahu apa yang mau gue omongin. Saya tahu banget apa yang mau saya omongin ke teman-teman. Tahu banget. Tinggal masalah menyusun kata-katanya, tinggal masalahnya memperkecil pertikaian dan tidak menyulut emosi orang. Jadi kata-kata yang kita pilih harus positif. Jadi nggak menghujat, merasa paling benar dibanding orang lain. Lu lebih benar dibanding siapa? Lu lebih hebat dibanding siapa? Gitu ya. Jadi positive mindset. Katakan dalam diri kita, gue lebih tahu apa yang gue omongin. Setelah kita melakukan analisa dan research dan memilih kata-kata yang positif serta bahasa tubuh yang terbuka dan positif. Yang ketiga. Jangan pernah bandingkan diri kita dengan lawan bicara kita yang kita jumpai. Misalnya Ani ya mau jadi moderator. Ani ngubungin saya di Instagram saya. Mas Erwin, mau dong, saya tuh punya komunitas blogger. Mau nggak sih sharing, tapi duitnya. Banyak tuh teman-teman blogger yang pengen tahu juga, karena mereka mungkin nggak bisa belajar di talking, katanya mahal. Atau mereka bilang nggak punya waktu, gitu kan. Mereka sibuk. Terus saya balas si Ani. Saya bilang, Ani, gue mau nih. Kalau berbagi, gue doyan banget. Jadi, misalnya, Ani tadi bicara, membuka sesi kita, menyapa sobat SBI. Kalau ISB, kalau Ani nggak pede, karena Ani tahu narasumbernya saya, Ani akan membandingkan diri Ani dengan diri Erwin. Apa jadinya? Ani bilang gini, ih gila si Erwin, pengalamannya banyak. Nulis buku, ini, itu gitu. Siapalah gua? Membandingkan diri. Sedangkan di kepala saya, ketika ketemu Ani, atau misalnya ketemu orang yang tidak pede, saya bilang gini di kepala saya, orang ini mau ngasih gua apa ya? Jadi ada dua perspektif yang beda ya teman-teman. Orang yang tidak pede membandingkan dirinya dengan orang lain. Sedangkan orang yang dijumpai tidak melihat kacamata apa yang Anda lihat. Jadi stop comparing. Karena setiap manusia itu nggak ada yang sama. Yang keempat, terakhir. Ada sebuah terminologi, yaitu hidup adalah tentang berbagi. Seperti yang teman-teman blogger lakukan. Berbagi informasi. Sekarang informasinya benar apa enggak? Valid apa enggak? Atau hanya asumsi kita doang? Nggak ada konten. Nggak bisa membantu orang untuk lebih sejahtera. Ya jangan lo kerjain lah. Kalau akhirnya blogger lo isinya juga sampah. Dan nggak ada loh teman-teman. Semua itu jatuh dari langit. Nggak ada. Saya memang dari kecil sudah talkative dan pemberani. Tapi kalau saya cuma modal talkative, jago bicara doang, cerewet dan berani, tapi nggak ada konten, bukan orang juga kalau di kelas. Dia menjadi seorang fasilitator, berpindah
dari panggung entertainment, kemudian panggung training, babak belur tuh di 5 tahun pertama. Tapi I'm a fighter. Saya cari tahu. Kepala yang mau gue omongin gue cuma gue. Halo, sepertinya putus-putus ya Mas Erwin. Mbak Niki atau Mas Abigail mungkin bisa membantu. Yang gue mau omongin cuma gue yang tahu. Yang ketiga adalah jangan bandingkan diri kita dengan orang yang kita jumpai. Dan yang keempat, berbagi sesuatu yang berdasarkan fakta dan kebenaran yang dapat memberikan orang lain sejahtera. Itu teman-teman. Dan dalam diri saya, kekuatan saya yang lain, saya tuh orangnya selalu penasaran. Selain punya keberanian, saya tuh orangnya penasaran. Jadi kalau saya ketemu orang hebat, saya bilang gini ke dalam diri saya, gila nih orang keren banget ya. Kenapa dia bisa ngomong sehebat itu ya? Jadi pas saya ketemu, saya akan nanya dengan curiosity, dengan rasa penasaran saya bilang, Pak, lu tuh pernah nggak sih nervous Pak kalau tampil di publik? Pak, lu makan apa sih? Gue makan nasi juga kayak lu, gila gitu. Nah, kita sama ya manusia. Jadi banyak sekali cara-cara teman-teman yang dapat kita lakukan. Pertama kita mulai dari diri kita dulu. Jangan bandingkan, jangan ngiler lihat orang lain yang sukses. Banyak teman-teman saya bilang gini ke saya, gila, lu enak ya, ABCD. Terus saya gini dalam hati, lu kagak tahu kan gue jungkir baliknya kayak apa? Waktu gue masuk GOT, emang gue perlu posting di Instagram? Lu nggak tahu kan? Jadi kita nggak pernah tahu bagaimana seseorang mempunyai hidup yang sangat besar dilakukan untuk sebuah personal development. Jadi nggak ada waktu buat saya untuk ngiri ngeliat orang yang lebih sukses dari saya. Nggak ada. Saya selalu mencari potensi apa lagi yang belum saya gali. Ya. Kemampuan menulis saya, kemampuan komunikasi saya. Jadi setiap saya melakukan pekerjaan dan sudah selesai, saya selalu melakukan self-check. Gue tanya ke dalam diri gue, tadi yang bagus apa, yang kurang apa ya? Ini akan membuat kita bertumbuh, teman-teman. Jadi, yes, masalah kemampuan mengenal diri, tahu diri kita, tahu yang positif dari diri kita, yang negatif dari kita. Yang negatif mesti dibuang. Yang positif kita kuatin, kita cari lagi. Jadi ini akan meningkatkan karir kita sebagai seorang blogger atau sebagai seorang profesional atau sebagai warga Indonesia yang punya atribut kebangsaan, kebinekaan, menghargai orang lain. Jadi otak kita nggak sempit, tahu nggak teman-teman? Kalau otak udah sempit, nggak bisa maju. Yang ada ngiri aja sama orang. Kelihatannya freeze. Halo, iya, putus-putus nih Mas Erwin ya. Dan keluar ya Mas Erwin. Udah ya? Oh ya, tadi sempat keluar Mas Erwin. Ya. Ya. Oke, saya sekarang akan mulai ke materi saya, teman-teman. Jadi kita perlu beresin diri kita dulu, mindset kita dengan 4 kualitas yang dapat membuat kita menjadi pede dan nyaman dengan diri kita. Abigail, boleh dibuka slide saya. Eka, tunggu ya. Saya habisin materi saya. Nggak lama kok, paling 20 menit. Habis itu kita bisa tanya jawab. Oke? Kayaknya tanya jawab lebih penting ya. Daripada dengerin gue cuap-cuap. Nah, ini nih ya teman-teman. Kalau kita lihat, buku yang saya tulis ini, buku ke-10, sebenarnya berangkatnya tuh dari buku yang pertama saya baca di tahun 2001, tahu nggak teman-teman? Saya baca buku ini
Jadi ternyata buku itu adalah pengetahuan dan kekuatan hidup yang perlu kita jalanin tiap hari. Saya baca buku tiap hari 15 menit sampai 20 menit, kadang-kadang 1 jam. Buku adalah konten. Jadi adalah jual konten. Untuk hidup dan juga sukses adalah kita menjual konten. Jadi saya buku ini, manusia itu terdiri dari 4 kepribadian ya. Ada si kuat, si gesit, si rinci, dan si damai. Sebenarnya terminologi yang disampaikan oleh Florence Littrang, sang penulis buku yang saya baca ini, disadur dari seorang filsuf terkenal di zaman Romawi kuno yang bernama Hippocrates. Hippocrates, seorang filsuf dan juga seorang dokter terkenal, menjelaskan ada 4 tipe kepribadian manusia: sanguin, koleris, melankolis, dan pragmatis. Tapi begitu saya baca buku ini, saya ketukar karena itu bahasa Latin ya, bahasa Romawi ya. Terus saya lihat, oh, kalau orang-orang sanguin dikumpulin, berisik ya. Kalau orang-orang melankoli dikumpulin, diskusinya dalam sedalam lautan. Jadi kemudian melalui observasi saya menyimpulkan bahwa personality dan komunikasi itu nempel jadi satu. Nempel jadi satu. Tapi karena istilah-istilah ini rumit, jadi saya gantilah sanguin menjadi si gesit, koleris adalah si kuat, melankoli adalah si rinci, dan pragmatis adalah si damai. Apa betul tapi ya, kepribadian manusia itu sama dengan cara mereka berkomunikasi? Wah, saya cari deh research. Saya kumpulin psikolog. Kami menyebarkan angket dan segala macam. Hasil kesimpulannya, tahun 2010 muncullah buku ini. Jadi bayangin, tahun 2021 baca buku Personality Plus, tahun 2010 baru bikin buku ini. Dan kemudian buku ini saya ganti judulnya, bertransformasi, saya berpindah penerbit. Buku ini berubah menjadi Understanding People. Dan buku ini menjadi buku nasional bestseller, tercepat di antara 3 buku nasional bestseller lain yang pernah saya buat. Apa sih yang bisa kita pelajari, teman-teman? Bahwa kita perlu mengenal diri kita. Siapa kita? Cuma kita loh yang tahu diri kita loh, teman-teman. Apa kita masuk kategori kuat? Tahulah dirimu. Berdamailah dengan dirimu. Lakukan self-check dengan dirimu dari waktu ke waktu. Oh, saya tuh orangnya rinci, overthinking. Ya udahlah ya, tadi saya bilang, yang sudah terjadi itu udah nggak ada lagi dalam hidup kita, jadi nggak usah dipikirin. Mikirin nanti kalau bapak gue meninggal gimana. Ya udah lo kerja yang bener aja. Jalanin hidup dari hari demi hari, teman-teman. Tapi ya saya setuju target perlu dipikirin. Target yang kita mau lakuin aja. Kita nggak bisa merubah eksternal faktor. Nggak bisa. Yang kita cuma bisa rubah adalah internal faktor kita. Jadi kita juga nggak boleh jadi orang yang pasrah terhadap personal development yang kita mau bangun. Nah, 4 tipe kepribadian ini dan kualitas-kualitasnya bisa menunjukkan, oh, gue tuh ternyata lebih gesit daripada lebih rinci. Oh, gue tuh lebih damai daripada lebih kuat. Know yourself better, teman-teman. Ketahuilah dirimu. Habis itu, kita udah tahu diri kita, sekarang kita mau menganalisa lawan bicara kita. Kita perlu dong menganalisa siapa pembaca gue ya. Siapa profil follower gue di Instagram. Kan ada datanya ya yang bisa kita cari. Atau saya mau ada di sebuah komunitas, siapa target audiens saya itu siapa. Ini mapping background check. Termasuk mengenal background check diri kita, kultur budaya, sifat-sifat kita, karakter-karakter kita, pekerjaan kita. Itu perlu kita yang tahu, teman-teman. Sehingga
Pengetahuan yang sama untuk melakukan background check dan profiling lawan bicara kita juga kita lakukan. Kita lihat orang itu lebih ekstrovert atau introvert ya. Lebih thinking atau lebih feeling. Kalau si gesit itu ekstrovert atau introvert? Teman-teman. Extrovert. Oke, extrovert. Thinking atau feeling? Feeling. Yes. Kalau si Rinci, extrovert atau introvert? Introvert. Betul. Thinking atau feeling? Thinking. Yes. Ini pada pinter-pinter ya. Kalau si Kuat? Extrovert. Thinking, feeling? Thinking. Yes. Nah, dalam setiap kepribadian manusia itu sebenarnya ya ada empat-empatnya. Hanya tendensinya yang beda-beda. Nah, kalau saya tuh di luarnya apa, dalamnya apa? Coba menurut teman-teman. Coba tebak. Ani nggak boleh jawab karena Ani udah tahu. Luarnya extrovert. Luarnya ekstrovert. Dalamnya Rinci. dalamnya sih. Ya. Dalamnya rinci. Si Kuat. Luarnya gesit. Bener. Rela lu pinter. Yeay. Dapat buku, Mas. Dapat dong. Ani catat. 1 buku buat Rela. Nah, gue juga rela ngasih buku tebakannya bener. Saya di luar gesit, dalamnya rinci. Jadi tahulah dirimu, teman-teman. Dirimu yang mana tendensinya. Nanti kalau jabatan kita berubah, pekerjaan kita berubah, environment kita berubah, kemungkinan juga kita bisa berubah. Tapi ya, berubah itu membutuhkan kesadaran penuh. Belum tentu orang tambah umur, tambah dewasa. Lo lihat aja tuh orang-orang tambah tua, tambah kekanak-kanakan. Jadi, pertumbuhan mental kita itu perlu dilakukan secara sadar. Bukan karena bertambahnya umur. Enggak, teman-teman. Nah, setiap kepribadian ini juga seperti koin, mata uang. Ada sisi positif, sunny side, dan ada sisi shadow. Kalau mantung aja, Kak. Kalau mantung aja. Kayak makan tuh udah mau aja makan. Aduh, Boya ditutup toh. Ya, Mbak Antum ya, di mute ya. Aduh, Mbak Antum, siapa sih yang mau kendurian? Ya. Mengunduh mantu ya. Jadi tahulah kita tuh lebih kemana. Kalau si gesit yang shadow side-nya banyak, dia jadi sangat dominan. Kalau si Kuat yang shadow side-nya lebih banyak, dia akan menjadi sangat otoriter. Kalau si Rinci yang shadow side-nya banyak, dia akan jadi overthinking. Kalau si Damai yang shadow side-nya banyak, dia akan jadi orang yang pasrah. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, teman-teman. PR pertama kita adalah lakukan self-check. Dan terimalah diri kita. Bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kita perlu memikirkan target yang kita mau tampilkan. Oke, gue mulai sekarang mau lebih disiplin. Terus saya tanya, disiplin di bidang apa? Spesifik. Saya mau lebih rajin olahraga. Oke, rajin olahraga seminggu berapa kali? Berapa kali seminggu? Seminggu sekali? Cukup nggak? Enggak lah. Seminggu 3 kali? Pas. Karena WHO bilang minimal kita olahraga 150 menit per minggu. Minimal. Jadi harus terukur. Kalau bikin target, jangan bilang, gue mau bahagia. Bahagia kayak apa? Gue mau kaya. Berapa banyak duit yang lo punya? Kalau nggak spesifik, nggak nyampe cuy. Ya lo mimpi kali. Termasuk kepada personal development kita. Apa yang mau kita rubah dari dalam diri kita?
bahwa merubah sebuah kebiasaan baru itu memerlukan konsistensi selama 90 hari non-stop. Jadi kalau pengen bilang, oke, gue mulai sekarang mau rajin baca buku. Oke, habit terjadi setelah 90 hari konsistensi. Ya udah, lo baca buku mulai hari ini. 15 menit. Beres. Satu bulan, 2 minggu pertama akan struggling karena kita berubah jadi orang baru. Kita tuh harus jadi orang baru, teman-teman. Kalau kita tetap jadi orang yang lama, tiap hari kita bangun, tiap hari itu kita bangun hari yang baru. Masa lo orang lama mulu? Perasaan lo lama, pikiran lo lama, ya jadul deh lo ketinggalan. Tapi ya, Mas Erwin, lingkungan saya tuh negatif semua. Tinggalin. Jangan bergaul sama orang-orang yang negatif. Janganlah. Lu nggak maju. Lu bergabung sama orang-orang yang hipokrit. Sama orang-orang yang nyinyir kayak netizen julid. Ya lu sama mereka. Tulis aja deh. 5 teman dekat saya itu siapa? Tulis nama. Oh, Rudy, Anita, Rika, Anton, Aldo. Coba lihat 5 orang itu tandain. Positif atau negatif mereka. Kalau ternyata mereka negatif semua, ya lu sama kayak mereka. Jadi environment, lingkungan akan membantu kita teman-teman untuk our personal development. Jadi nggak boleh ada toxic people, toxic content, toxic environment. Contoh ya, ada 2 tanaman. Tanaman berbunga mendapatkan matahari yang sama. Tapi satu tanaman diperhatiin, diajak ngomong, tanaman itu bertumbuh, bunganya lebih mekar dan lebih indah. Jadi kita perlu taking care sama diri kita. Kata-kata apa yang kita taruh di kepala kita, teman-teman. Sehingga kita bisa melakukan perubahan langkah kecil demi langkah kecil. Perubahan itu yang disebut dengan self-management. Lo atur perubahan apa yang mau dilakukan. Sehingga kita akan terus bertumbuh. Nggak habis-habis kita akan terus bertumbuh, teman-teman. Bertumbuh dari mana sih? Dari dalam, keluar, dari luar, ke dalam. Ini seperti ajaran agama Buddha. Agama yang paling lama tuh Hindu apa Buddha ya? Hindu ya? Agama Hindu. Agama Hindu mengajarkan ada yang namanya Mandala Circle. Saya suka banget. Saya beragama Katolik ya teman-teman. Tapi saya suka banget dengan ajaran-ajaran dari agama manapun yang dapat membantu saya untuk jauh lebih baik dari waktu ke waktu. Jadi ajaran agama ini mengajak kita tumbuh dari luar yang bagus, kita masukin ke dalam diri, nggak akan pernah habis. Nggak akan pernah habis. Dan kita boleh ngambil yang bagus-bagus di luaran sana. Untuk diri kita, untuk personal development kita, teman-teman. Jadi, bagaimana kita dapat mengambil yang bagus, mempunyai pola pikir yang positif, nyambung ke perasaan kita, ke emosi kita, dan kemudian menggerakkan tubuh kita. Ini yang disebut adalah awareness. Sebuah integrasi antara pikiran, perasaan, dan tubuh yang selalu sama berada di dalam tunnel waktu in the moment, from moment to moment. Jadi seringkali kita lihat orang ada di dalam sebuah acara, webinar kali, badannya ada di situ, pikirannya di tempat lain. Atau pikirannya di situ, badannya di situ, tapi perasaannya ketinggalan di tempat lain. Dia baper. Ya nggak bisa lah kita living in the present moment, from moment to moment, teman-teman. Nggak bisa. Dan saya juga lagi belajar, saya ini manusia overthinking. Saya belajar untuk tidak overthinking. Bisa lama-lama dengan awareness saya, udah lewat, udah lupain. Ini hari ini lo banyak kerjaan, lo mesti kerjain ABCD. In the moment, from moment
to moment. So never entertain your negative thought. Never entertain your feeling yang baper. Never entertain your overthinking. Never. Karena begitu kita mikir, pikiran kita, perasaan kita ketinggalan, badan kita nggak bisa gerak. Dan kita nggak bisa in the moment, teman-teman. Coba, ini mungkin yang bisa dilakukan oleh teman-teman sekalian. Dan kemudian kita dapat menjadi orang yang lebih lentur. Orang yang ambivert. Yang dimaksud dengan ambivert dalam buku saya, itu saya dapatkan dari seorang psikolog di dunia modern bernama Carl Jung. Yang mengatakan bahwa manusia ada juga yang tendensinya tidak terlalu ekstrovert, tidak terlalu introvert. Kemudian terminologi ini berkembang menjadi ambivert. Yaitu orang yang suka di keramaian, tapi juga bisa menikmati kesendiriannya. Saya adalah orang yang ekstrovert karena saya orang Manado, dan saya adalah dulu tampil di panggung entertainment. Tapi kemudian saya memilih untuk menjadi orang yang lebih detail dan lebih rinci. Baca buku, analisa. Bisa tuh, bisa. Apa sih yang nggak bisa? Semua bisa kalau lo mau. Kita harus jadi si kuat. Orang-orang yang punya problem solving. Kita juga harus jadi si gesit. Yang lentur, yang asik. Yang kreatif. Kita juga harus jadi si rinci yang berpikir kritis. Karena di dalam diri kita ada empat-empatnya. Sehingga kita juga bisa menjadi orang yang damai. Dan menjalankan hubungan yang harmonis. Dengan siapapun, baru kita bisa menjadi orang yang ambivert. Jadi yuk teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk sekarang saatnya berpindah menjadi orang yang baru. Jangan orang yang lama, jangan orang yang cemen, yang takut, yang sinis, yang sirik sama orang. Jadilah orang yang baru. Seperti hari demi hari yang kita lewati, selalu adalah hari yang baru. Dan kita pasti bisa melakukan itu kalau kita percaya dengan diri kita. Saya percaya teman-teman blogger, sahabat ISP, teman-teman adalah orang yang punya mental yang tangguh. Menjadi seorang pejuang untuk personal development kita. Sesi saya sudah selesai. Terima kasih. Ore. Tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Boleh tepuk tangan virtual juga. Sangat ini ya, sangat padat, dan ini memang benar-benar dibutuhkan oleh seorang blogger. Karena begini Mas Erwin, ada pengalaman cerita juga ini di satu perhelatan peluncuran film. Waktu itu si penulis film ini, ya film ini diadopsi dari sebuah buku penulis terkenal. Nah, penulis terkenal ini terjualnya banyak lah gitu ya, novel-novelnya itu. Pokoknya keren deh gitu. Tapi ketika di film itu dia ditanya oleh wartawan, dia tidak mampu menjawab dengan semangat, dengan menarik, sebersinar dia ketika novel-novelnya itu gitu ya. Jadi dia itu cuma menjawab singkat, lalu tanpa senyum, dan kelihatan grogi banget gitu. Dan itu sangat disayangkan sekali ya Mas Erwin, karena dia punya value, value-nya itu besar, punya popularitas, tetapi dia tidak mampu berbicara di depan banyak orang. Jadi banyak juga saat itu yang kecewa. Wah, penulis terkenal, novelnya diangkat ke sebuah film, tetapi dia tidak mampu merepresentasikan dirinya secara langsung gitu, Mas Erwin ya. Nah, ini juga terjadi di dunia blogging ya, di dunia blogger juga sama. Banyak blogger yang mumpuni, banyak blogger yang keren, tetapi ketika mereka didapuk untuk sharing misalnya, itu merasa ragu atau merasa udah underestimate dengan kemampuan dirinya sendiri. Nah, itu yang maksud saya mengajak Mas Erwin untuk sharing di sini supaya teman-teman blogger di sini yang punya value itu supaya bisa menyebarkan value-nya kepada orang banyak gitu Mas Erwin. Dan tadi untuk materi-materi yang Mas Erwin paparkan itu sudah sangat membantu ya. Nanti teman-teman semuanya tinggal mengaplikasikannya, nanti tinggal mempraktikannya gitu ya.
Nah, terima kasih banyak Mas Erwin. Dan untuk teman-teman semuanya, bagi yang ingin bertanya, saya sarankan open mic saja ya, Mas Erwin ya, supaya kelihatan kepribadiannya. Iya, silakan teman-teman Ini mau bertanya. kita kasih 3 pertanyaan aja ya nih, karena Ya. ternyata jadwal berikutnya itu harus selesai kita sesi ini sampai jam 5. Boleh ya? Oh, baik. Oke. Ayo, yang pertama, oh ya, Mbak Rahma silakan. Yang pertama, Mbak Rahma, boleh di-unmute. Oke, Mbak Rama langsung sampaikan pertanyaannya apa? Terima kasih Teh Hani. Salam kenal Mas Erwin. Sejujurnya materinya itu nabok saya beneran karena jujur yang ilmu komunikasi ini masih sangat-sangat belum bisa saya aplikasikan dengan baik. Buktinya berhadapan layar gini aja masih masih nggak kuat saling tatap matanya gitu, jadi nunduk gitu. Nah, sebenarnya saya butuh mungkin ada semacam tips atau worksheet yang harus saya lakukan selama 90 hari untuk mengasah kata-kata saya untuk tidak belibet gitu. Ketika diminta untuk sharing apa yang saya tahu, apa yang saya lakukan, dan itu positif. Sering saya merasa, loh kan semua orang sudah tahu ini, kenapa harus disampaikan lagi. Iya, dan saya selalu takut ketika menyampaikan apa yang saya lakukan itu dianggap cemen sama orang, dianggap rendah. Wah, gitu aja ternyata gitu. Jadi rasa takut itu yang duluan ada. Seperti itu. Jadi lebih baik diem gitu daripada ngomong gitu. Thank you, Rama. I got your point. Next question. Nanti saya kumpulin dulu ya. Nih, baik, pilih untuk nih. Yang kedua Mbak Maizora ya, silakan. Maizora. Mairoza. Oh, Mbak Mairoza tidak ada ya. Oke, yang kedua Mbak Dini Rahmawati, silakan. Ada kok Mairoza nih. Hai Mairoza. Oke, langsung aja ya. Oke, langsung aja. Terima kasih Mas Erwin. Wah, materinya sangat luar biasa menampar sebenarnya. Dan saya merasa ini sangat saya butuhkan. Selain saya seorang blogger dan juga sebagai seorang guru, tentunya saya selalu berinteraksi dengan orang lain dan juga siswa-siswa saya. Yang mau saya tanyakan, terkadang kita sudah mempersiapkan nih kata-kata yang akan kita sampaikan, kontennya apa, tapi ketika tatapan atau pandangan itu semua menuju pada kita, itu kok rasanya langsung gugupnya luar biasa gitu, Mas. Okay. Ada trik gitu, gimana caranya supaya kita bisa lebih tenang ketika tatapan itu sepertinya, lo bisa nggak sih gitu? Kira-kira maksudnya kamu nanti kira-kira bahasanya bagus atau enggak? Terima kasih, Mas. Thank you. Sip. Satu lagi terakhir. Baik, Mbak Andini Harsono, silakan. Mbak Andini. Halo, selamat sore Mas Erwin dan Kani, Sobat ISB lainnya. Ya Mas Erwin, terima kasih sekali sharingnya. Saya sama juga sama teman-teman langsung terbuka lagi dan kayaknya kita punya banyak catatan habis ini dan sungguh insight-nya luar biasa Mas Erwin. Nah, satu pertanyaan saya itu sudah tahu nih Mas Erwin apa yang mau saya kerjakan. Saya udah punya tuh list harian misalkan atau target bulanan. Dan saya pun sudah tahu sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan, misalkan pun saya harus bertemu dengan orang gitu ya. Cuman saya tuh bingung Mas Erwin memulainya tuh dari mana. Kadang-kadang tuh suka ke-skip di situ. Jadi ya begitu intinya. Terima kasih Mas Erwin. Satu lagi saya boleh nggak? Ini bonus nih. Daddy Huang aja deh. Ketiga cewek, masa kagak ada cowok. Kasihan si Daddy. Daddy udah nafsu, pengen naik. Silakan Daddy. Daddy. Thank you Bang Erwin. Jadi ini saya udah catat dari awal semuanya di buku. Ini benar-benar ilmunya. Kalau bisa nangis ya gue bisa nangis. Cuman gue lagi di luar gitu kan. Nah tapi
sejujurnya aku termasuk orang yang overthinking dan perfeksionis. Nah, kadang di dalam pekerjaan itu ketika akan orang nanya sama aku nih, Dad, bisa nggak kerjaan ini? Bisa. Nah, tapi aku selalu memberikan apa ya, impact ke depan. Misalnya, oh kalau lo kerjain ini hasilnya bakalan kayak gini, ini nggak gitu bagus. Nah, padahal sebenarnya kata temanku sih nasihatin, ya udah jalanin aja. Tapi nggak tahu kenapa overthinking itu terlalu kuat ya. Kayak ibaratnya sebenarnya itu tuh nggak jalan loh. Nah, menurut aku sih gini, Bang Erwin, ada nggak ya hal yang bisa buat aku tuh sebenarnya ya udahlah jalanin aja, hindari soal perfeksionis, karena jujur itu bikin aku kayak apa ya, beban sendiri gitu loh. Aku nggak bisa lepas, enjoy kerjaan juga nggak lepas kayak gitu. Gitu aja sih. Got it. Oke, udah. Sip. Thank you, Dad. Saya jawab dari Dedi dulu ya, sampai akhirnya ke Rahmat. Dad, kemarin saya sesi coaching. Direktur keuangan. Tahu dia punya potensi. Dan menjadi direktur keuangan itu dipilih oleh sang menteri keuangan kita, Bu Ani. Tapi dia selalu tak berdaya dengan dirinya. Karena gini, kalau dia mau ngomong sesuatu, dia mesti mikir gini, nanti kalau ada orang itu jawab yang B, gue mesti jawab yang apa lagi ya? Jadi akhirnya dia kagak ngomong-ngomong. Akhirnya apa? You are losing opportunity. Kan ada istilah ya. Istilahnya apa? You have to fake it until you become it. Kita perlu salah. Berani salah. Untuk kemudian menjadi orang baru. Kalau enggak, Dad, lo akan kehilangan kesempatan yang begitu bagus karena you are being overthinking kind of person. Ya udah, just do it. Kayak iklan itu ngomong, just do it. If you fail, you need to evaluate with self-check. Kesalahannya di mana ya? Ada teman saya juga, mikirin apa ya? Nanti kalau bapak gue meninggal gimana ya? Nanti kalau ini gini, nanti gimana? Gue gini, lu ngomongin yang terlalu jauh, tahu nggak? Semua orang akan meninggal. Gimana kalau lo yang meninggal duluan daripada bapak lo? Waktu lo habis mikir terus, tahu nggak? Nggak ada action. So from now on, Daddy, jangan processing thinking yang kebanyakan. Ngomong, pikirin apa yang paling perlu lo lakuin untuk lo take over your life with your action. Dan itu yang dipegang satu dulu. Dad, lu jangan nangis ya, gue ngomongin ini, Dad. Then you have to make yourself proud by choosing one quality for you. Dan buang overthinking karena nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, Dad. Lo kehilangan momen yang bagus. Itu buat Daddy. Andini, udah tahu apa yang mau dikerjain, udah dipikirin tapi bingung mau mulainya. Gampang, Andini. Pilih satu yang paling urgent. Itu ada namanya time management dan cari mana yang paling penting. First thing first. Satu dulu lo pilih. Yang paling penting. Lo pilihnya gini. Kalau gue nggak kerjain ini, apa yang terjadi dengan hidup gue 2 tahun dari sekarang? Itu akan menciptakan sebuah nightmare. Kalau saya nggak baca buku, mulai hari ini 15 menit, apa yang akan terjadi dalam hidup saya 2 tahun dari sekarang? Lu nggak punya konten. Lu kehabisan bahan mau nulis. Yang lo tulis itu lagi, itu lagi. Lo nggak punya multi perspektif. Nggak punya 360 perspektif. Nggak bisa. Nggak bisa, teman-teman. Yakini diri kita dulu. Taklukkan diri kita. Dan terima diri kita. Maafkan diri kita. Maafkan diri kita dan berdamai dengan diri kita. Kemudian lihat menjadi orang yang baru. Dan pikirin what matters most for me. Kalau gue nggak kerjain, what happened to my life, to my family? Itu untuk Andini. Jadi diseleksi, dipilih. Untuk My Rosa, udah prepare. Tiba-tiba stage fright. Tiba-tiba when all eyes on you, you lack of your confidence. My Rosa, what should you do? My questions, berapa lama kamu melakukan persiapan? Kalau persiapan yang kamu lakukan cuma 1 kali, is useless. Persiapan itu harus dilakukan selama 10 kali. Kamu perlu exercise latihan. Kamu perlu ngomong di depan kamera. Seperti kamu menghadapi audiens kamu. Begitu kamu udah tampil, rekam di kamera, kamu matiin, kamu nilai diri kamu. Banyak orang-orang yang bilang gini, aduh gue takut lihat muka gue di kamera. Lu mesti berdamai.
Kalau lo takut, lo nggak akan tahu mana yang salah dan mana yang benar. So my Rosa, one time exercise is never enough. Steve Jobs untuk presentasi 30 menit, latihannya 10 kali. Asal lo tahu. Oke, my Rosa, kita pindah ke Rahma. Kata-katanya ribet. Kedua, takut bicara. Merasa takut dianggap rendah. Nggak apa-apa. Mending lo dihina daripada lo kagak pernah keluar dari zona nyaman. Itu berani salah. Tapi habis itu analisa, kurangnya di mana? Mungkin kita nggak punya kosakata yang banyak. Atau mungkin kita nggak punya data yang muktahir. Ya mesti dicari lah. Banyak banget yang bisa dicari. Terus gimana caranya supaya kata-kata nggak belibet, gampang. Ini buat teman-teman sekalian ya. Teman-teman lihat bagaimana saya bicara. Nggak ada E-nya, mengalir dengan lancar. Karena ini merupakan kebiasaan yang saya pupuk dari dulu. Cara terbaik gini. Rahma dan teman-teman. Baca sebuah artikel pendek. Yang baru lo belum tahu. Habis lo baca, tutup artikelnya, lo pikirin. Tujuan artikel itu apa dan kontennya apa ya. Udah lo inget, jangan lo catat. Lo inget aja. Habis itu, lo ambil smartphone lo rekam. Kembali mengartikulasikan, direkam suaranya ya, jangan kamera. Rekam suara. Udah kelar, dengerin. Cocokin. Kalau kurang, baca lagi. Jadi sebuah perubahan itu nggak jatuh dari langit. Itu selalu melalui sebuah kebiasaan yang akan kita ciptakan. Jadi pikirkan untuk menjadi orang baru. Orang baru kayak gimana secara mental, secara komunikasi, penampilan yang harus berubah, intonasi suara yang harus berubah. Lihat deh banyak banget orang-orang keren di dunia ini yang bisa jadi contoh. Lihat deh di Instagram orang-orang keren yang bicara, orang-orang hebat. Kalau saya tuh selalu mengacu kepada orang-orang di luar negeri. Karena menurut saya mereka jauh lebih penuh dengan konten. Carilah dan taruh di kepala. Seperti filosofi saya. I'm a lifetime student. Saya selalu mau belajar. Jadi, selamat untuk teman-teman yang udah ikutin sesi ini. Terima kasih banget. Terima kasih juga buat Ani yang berinisiatif untuk mempertemukan kita. Dan saya percaya dalam waktu yang singkat ini, it will change your mindset. But then, you need to move your body. Jangan terjebak jadi orang yang lama. Basi. Thank you. Ya. Terima kasih banyak Mas Erwin untuk paparannya. Ini sangat, walaupun dalam waktu yang singkat ini, insya Allah akan membawa perubahan untuk teman-teman semuanya yang hadir pada hari ini. Dan ini yang hadir pada hari ini 90% yang hadir dari total yang mendaftar Mas Erwin. Keren kan? Dan mungkin boleh juga ya teman-teman dipraktikkan ketika di WhatsApp group, jangan selalu jadi silent reader. Ketika ada sebuah diskusi muncul, nimbrung, kasih insight. Ya, begitu ya Mas Erwin ya, karena ngomong di belakang, basi banget deh. Betul, jadi orang yang asertif dong, jangan ngomong di belakang, lu cemen. Betul, berbeda pendapat nggak apa-apa, jangan, iya. Jadi. Tapi ada satu kata yang paling penting nih, respect. Respect yourself and respect others. Betul. Iya. Ya. Terima kasih Mas Erwin. Ini sangat padat. Mas Erwin juga akan lanjut lagi ke sesi workshop di tempat lain. Untuk teman-teman semuanya, apabila ingin lanjut ikut workshopnya Mas Erwin yang lebih deep lagi, bisa ikut di Talking Corp ya. Jadi di sana banyak sekali informasinya di Instagramnya. Mungkin boleh teman-teman untuk memfollow supaya tidak ketinggalan informasinya. Dan untuk Sobat ISB semuanya, kami harap, Mas Erwin harap juga, Sobat ISB mulai hari ini sampai ke depannya menjadi blogger yang talk aktif, menjadi blogger yang mampu merepresentasikan dirinya lebih baik lagi, dan menjadi blogger yang punya konten berdasarkan data, berdasarkan orisinalitas pemikiran kita sendiri, juga berdasarkan tools-tools positif yang harus kita kuasai. Begitu ya Mas Erwin, terima kasih banyak. Sebelumnya berarti penilaian dari Mas Erwin, apa yang saya lakukan DM Mas Erwin itu sudah tepat ya?
Menurut Mas Erwin, itu apakah salah satu keberanian karena Yes. meminta? Yes. Kalau nggak kita nggak ketemu, tahu nggak? Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Erwin juga Sobat ISB. Selamat menyiapkan buka puasanya. Dan untuk Mas Erwin, silakan untuk kembali melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Selamat sore. Kita nggak mau foto nih. Nggak mau foto. Oh iya, foto bareng. Ya, yuk. Foto. Ayo. Teman-teman silakan on cam dulu ya untuk di halaman 1. Mbak Desi Noviani silakan on cam. Yuk. 1, 2. Jadi, lawan. Awas kalau masih overthinking ya. Ya, oke 1, 2, 3 Mbak Desi Noviani silakan on cam. Terus untuk yang di keduanya 1, 2, 3. Yang ketiganya 1, 2, 3 senyum. Ya, yang keempatnya 1, 2, 3. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Thank you so much, Ani. Thank you so much. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ditunggu teman-teman untuk banyak. Terima kasih, Mas. Makasih banyak. Terima kasih banyak Mas Erwin. Makasih semuanya. Makasih Mas Erwin. Teh Ani. Insyaallah barakallah ilmunya. Mas Erwin. Terima kasih banyak. Makasih Teh Ani. Banyak banget. Thank you, Jangan lupa postingan di Instagramnya nanti 10 konten terbaik akan mendapatkan buku ini ya. Nanti yang jurinya Mas Erwin sendiri. Ya, nah, bukunya ini. Ya. Nanti teman-teman bisa praktik juga. Di sini ada exercise-nya, ada skornya juga. Untuk khusus untuk Barela udah dapat ya karena tadi langsung ditodong ya. Alhamdulillah rezeki. Ya, oke teman-teman silakan sudah boleh live ya. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka. Assalamualaikum. Terima kasih Teh. Teman-teman. Kasih Teh, nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Terima kasih.